Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Novit Karisma Dwi Age and I'm from TBIE. Now, I want to explain about the ethnicity and social network atau jaringan atau etnis dan jaringan sosial. Ethnicity atau etnis. Banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka, di mana pilihan bahasa tersedia untuk komunikasi. Seringkali oleh individu digunakan untuk menandakan etnis mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak mungkin, orang-orang boleh menggunakan frasa pendek, pengisi verbal, atau penanda linguistik yang menandakan etnis mereka. Misalnya, dapat menggabungkan sinyal linguistik dari identitas etnis penutur seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Lee, Kia ora, Jun. Where you been? Not seen you phone for a while. Jun, Kia ora. Kia ora. I have just come back from my nanny's tangi, or funeral. Been up in Rotorua for a week. Eiki, is that so? A sad time for you. How, my friends? And for all your family. Me? Isn't it? June. Yes. We will all miss Nanny. She was a wonderful woman. Nah, dari contoh tersebut, di Selandia Baru banyak orang Maori secara rutin menggunakan sapaan Maori seperti kia ora dan percakapan antara dua orang Maori yang mungkin menyertakan frasa yang tegas seperti eiki, tanda pelunak seperti ni atau ni, dan tanggapan seperti e. Bahkan ketika keduanya tidak berbicara bahasa Maori, bahasa dengan fasih. Selanjutnya adalah African American Vernacular English. Jadi orang-orang Amerika tidak memerlukan variasi atau kode yang berbeda sebagai cara simbolis untuk membedakan diri dari kelompok yang mayoritas. Mereka terlihat berbeda dalam berbahasa. Namun demikian, kelompok ini telah mengembangkan berbagai bahasa Inggris yang dikenal sebagai bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika atau disingkat sebagai AAFE. AAFE terdengar terutama di kota-kota utara Amerika Serikat. Salah satu fitur yang paling khas adalah tidak ada sama sekali kata kerja copula be dalam beberapa konteks sosial dan linguistik. Di kebanyakan konteks pidato atau percakapan, penutur bahasa Inggris standar menggunakan bentuk-bentuk yang dipersingkat atau dikurangi kata kerjanya menjadi dengan kata lain, orang biasanya tidak mengatakan she's very nice, tetapi she's very nice. Mereka mengurangi kata is menjadi kata s. Selanjutnya ada British Black English. Di Inggris, secara etnis, minoritas yang berbeda berbicara bahasa Inggris seringkali sama khasnya. Bahasa Inggris dari mereka yang berbicara bahasa minoritas seperti Gujarat, Punjabi, dan Turki umumnya menandakan latar belakang etnis mereka, dan orang-orang India Barat atau Karibia Afrika bahasa asalnya menggunakan bahasa dari berbagai bahasa varietas, tergantung di mana mereka tinggal di Inggris dan berapa lama mereka dan keluarganya telah tinggal di Inggris. Mereka yang lahir di Inggris biasanya digambarkan sebagai anggota dari komunitas kulit hitam Inggris dan beberapa berbicara dalam berbagai bahasa
Creole Jamaika, serta beragam bahasa Inggris. Yang lain berbicara berbagai variasi bahasa Inggris dengan frekuensi Creole yang berbeda fiturnya. Tergantung pada konteks sosial dan dengan siapa mereka bicara. Selanjutnya ada Maori English. Contohnya adalah, and then an old ant come there was an old quail. She went and walked to the ant's house. And then she went and knocked at the window. And then the ant started to open his window. And then he told the old quail to go back. And then the old quail was talking. And then the old quail went and walked back. Jadi di Selandia Baru, setelah kita lihat dari contoh tersebut, itu ada banyak diskusi tentang apakah dialek bahasa Inggris Maori itu ada. Banyak yang menegaskan dengan tegas bahwa variasi seperti itu, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti fitur linguistik yang hanya terjadi dalam percakapan orang Maori, yang seperti contoh di atas tadi adalah pergantian antara di dan i di awal kata seperti the dan and then yang ditunjukkan seperti contoh di atas. Salam seperti kia ora dan item kosakata seperti tangi atau funeral atau pemakaman yang diilustrasikan dalam contoh yang pertama, contoh 1 di atas, digunakan oleh Pakeha atau Selandia Baru yang berasal dari Eropa, serta Maori di Selandia Baru. Namun, secara umum, orang Maori lebih sering menggunakan kata-kata Maori dalam percakapan mereka daripada orang-orang Pakeha. Kata kuya dalam contoh kedua mengilustrasikan hal ini. Kuya adalah kata Maori yang berarti wanita tua, yaitu dikenal luas di Selandia Baru. Namun demikian kemunculannya dalam cerita anak tersebut dalam contoh kedua menunjukkan pembicara lebih cenderung menjadi Maori daripada Pakeha. Selanjutnya adalah New Englishes. Istilah bahasa Inggris baru atau New Englishes paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas bahasa Inggris yang telah berkembang dalam masyarakat pasca kolonial, di mana kekuatan kolonial telah tergusur, tetapi warisan bahasa Inggris tetap ada. Karena bahasa Inggris terus berkembang dalam hal kegunaannya sebagai ilmu lingual franca di negara-negara multibahasa dan di tingkat internasional semakin diadopsi sebagai media pendidikan di banyak negara, terutama di tingkat sekunder dan tersier. Akibatnya, beberapa varietas bahasa Inggris baru, seperti bahasa Inggris Singapura, sekarang digunakan di rumah dan ini terus berlanjut pindah ke posisi varietas penutur asli bahasa Inggris dengan bahasa lokal yang cukup memiliki fitur baru. Jadi di New English ini biasanya terjadi terbuat bahasa Inggris yang baru. Contohnya yaitu bahasa Inggris Singapura. Selanjutnya ada social network. Di social network itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada Flexity. Nah, Flexity itu adalah ukuran jangkauan dari berbagai jenis hubungan yang dilakukan oleh orang-orang dengan individu yang berbeda. Jadi, Flexity itu adalah ukuran jangkauan dari jenis hubungan di setiap individu. Selanjutnya adalah density. Density atau kepadatan ini mengacu pada apakah anggota jaringan atau network seseorang itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika semakin dekat hubungan jaringan
seseorang, maka density-nya itu akan semakin padat. Selanjutnya ada uniplex. Hubungan uniplex adalah hubungan di mana orang lain berada di satu wilayah saja. Maksudnya, contohnya jika kita punya teman di sekolah, itu adalah teman kita yang sama yang berada di tempat tongkrongan atau tempat main kita. Itu adalah orang yang sama. Nah, selanjutnya adalah multiplex. Multiplex ini adalah hubungan sebaliknya dari uniplex yang melibatkan interaksi dengan orang lain sepanjang beberapa dimensi sosial. Jadi maksudnya di multiplex ini kita memiliki banyak kalangan teman di setiap dimensi sosial kita berada. Contohnya teman di sekolah kita itu kita memiliki teman di sekolah. Nah, kita juga memiliki berbeda orang lagi, berbeda teman lagi. Kita memiliki teman di organisasi ataupun di tempat bermain. Jadi orangnya berbeda-beda, itu disebut multiplex. Selanjutnya ada communities of practice and the construction of social identity. Nah, atau konsep komunitas praktis ya. Konsep komunitas praktik telah diadopsi oleh beberapa sosiolinguistik untuk memungkinkan fokus pada kategori sosial seperti ini yang lebih masuk akal bagi peserta daripada abstrak kategori seperti kelas dan jenis kelamin. Sosiolinguistik perlu menggambarkan pola linguistik yang berkorelasi dengan level makro dalam kategori kelas, usia, etnis, dan jenis kelamin. Tetapi untuk menggambarkan detail dan kompleksitas dari apa yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antara individu, konsep jaringan sosial dan komunitas praktik sangatlah berguna. Jadi, komunitas praktik adalah sekelompok orang yang berbagi perhatian atau hasrat untuk sesuatu yang mereka lakukan dan belajar bagaimana melakukannya dengan baik saat mereka berinteraksi secara teratur. Baik, sekian dari saya tentang ethnicity and the social network. And the last, I say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.